Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 10 akan menjelaskan tentang chapter 7, Telecommunication di Internet and the Wireless Technology. Dengan case atau kasus telepresence move out the boardroom and into the field, yang artinya bahwa telepresence keluar dari ruang rapat menuju lapangan, yang dimana kita bisa melakukan rapat tanpa harus berada di ruang rapat. Penjelasannya akan dijelaskan di slide berikut. Untuk slide berikutnya, tentang anggota-anggotanya ada saya sendiri, Ali Kusdiananda dengan NIM 411911005, serta teman saya atau rekan saya AHA Faihuda dengan NIM 411911016, AM3A kelas malam, dan dengan dosen pengajarnya yaitu Bu Mega Mayasari, SEMSC. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang case 1, ringkasan dari kasus pertama, yaitu menjelaskan bahwa telepresence adalah upaya untuk menciptakan lingkungan digital menggunakan teknologi video dan audio yang menjadi fitur utama interaksi dengan orang dan objek dunia nyata. Telepresence juga tidak sama dengan virtual reality, karena yang terlibat dalam telepresence adalah manusia, bukan avatar. Contohnya itu kayak Zoom, Google Meet, nah itu kan, atau video call. Nah, video call itu sama halnya dengan telepresence, karena bukan avatar, melainkan manusia itu sendiri. Seperti saya yang sudah mempresentasikan, itu saya sendiri bukan avatar. Lanjut, telepresence bukan hanya konferensi video karena memiliki kualitas yang luar biasa. Penggunaan utama telepresence saat ini adalah untuk mendukung pertemuan kelompok yang memungkinkan peserta secara fisik berada di tempat yang berbeda, tetapi berkomunikasi dalam lingkungan yang realistis, seolah-olah mereka semua berada di ruang pertemuan yang sama. Penggunaan lain termasuk penggunaan telepresence adalah untuk mengontrol dan manipulasi robot dan objek pabrik di kondisi lapangan di mana penggunaan manusia akan berbahaya. Seperti menjelaskan kayak seperti masa-masa pandemi sekarang itu digunakan dengan belajar melalui Zoom, Google Meet, anak sekolah kan tidak mungkin untuk datang menuju sekolah untuk belajar karena dengan adanya COVID-19, maka muncullah aplikasi Zoom atau Google Meet yang memungkinkan kita untuk belajar dari jarak yang jauh dalam waktu real time. Juga untuk mengontrol robot atau objek pabrik itu seperti kayak di pabrik kan ada bahan-bahan kimia atau bahan-bahan yang berbahaya. Tidak mungkin secara langsung manusia menanganinya. Tentu saja ada objek-objek yang membantunya, kayak robot atau robot tangan robot yang memindahkan bahan-bahan kimia yang berbahaya atau mungkin barang yang lebih berbahaya lagi ke tempat yang aman atau diproses lebih lanjut. Lalu, telepresence yang pernah dianggap sebagai masa depan yang jauh itu dulu tiba dengan penuh keyakinan, seperti televisi yang pertama kali membahas sebagai topik teknis pada tahun 1990. Dan sebelumnya juga ada beberapa novel, bahwa novel itu bahwa dalam novel itu misalnya kita diceritakan bahwa masa depan akan adanya, kita tidak perlu adanya lagi di suatu tempat secara bersamaan untuk mengadakan rapat, melainkan kita bisa melakukan secara jarak jauh, seperti di film-film. Terus kini berkembang pesat dengan layanan internet broadband yang memiliki jangkauan kontinental dan global. Kamera biang pandang yang dapat menangkap pengalaman visual 360 derajat, beberapa monitor yang besar untuk pengalaman menonton, penutup sistem suara yang realistis, peningkatan daya komputasi dalam bentuk server dan komputer klien, sistem telepresi yang dulunya menghabiskan jutaan dolar dan membutuhkan transportasi truk, sekarang menghabiskan biaya ribuan dolar dan dapat dipindahkan seperti komputer desktop biasa. Nah, itulah kegunaan telepresence atau penjelasan tentang kasusnya, dari seluruh kasusnya. Nah, dapat disimpulkan bahwa telepresence adalah salah satu aplikasi teknologi bisnis dengan pertumbuhan tercepat. Ini menggabungkan kekuatan jaringan internet global berkecepatan tinggi, berbeda dengan video lokal, audio, dan kekuatan pemrosesan untuk menciptakan lingkungan rapat dan pengambilan keputusan yang efektif untuk manajer dengan sebagian kecil dari biaya pertemuan tatap muka. Ya, misalnya manajer atau pegawainya kan akan mengadakan rapat penting, tapi
Ternyata ada beberapa pegawai atau pimpinan sedang berada di luar kota. Tentu saja kan tidak bisa melakukan rapat. Dengan adanya telepresence ini, kita tidak perlu memikirkan itu. Kita hanya perlu menggunakan aplikasi luarnya, hardware-nya seperti komputer, dan dengan bantuan jaringan internet kita bisa mengadakan pertemuan yang seharusnya tidak bisa dilakukan. Nah, itulah kegunaannya dan itu lebih efektif. Jadi tidak ada kata tidak bisa. Semua pasti bisa. Lalu sebagiannya biaya telekonsultasi itu menurun. Kenapa? Karena itu sedang dikerahkan lebih dalam dan luas ke perusahaan bisnis. Yang melibatkan berbagai kawan dalam situasi pengambilan keputusan yang jauh lebih luas. Dalam artian mungkin karyawan dalam suatu keputusan itu seperti menghubungi atau mengadakan rapat penting untuk mengambil keputusan jika pimpinan sedang tidak ada. Nah, itulah penjelasan singkat dari case-nya. Untuk selanjutnya itu ada video case question yang akan dijelaskan oleh rekan saya Alfa Yehuda. Oke, sekian dari presentasi saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang video case question. Oke, pertanyaan pertama, daftar dan diskusikan secara singkat manfaat yang diklaim oleh Cisco untuk ITSI X5000 telepresence technology. IX5000 adalah peningkatan yang signifikan atas teknologi telepresence sebelumnya karena 8 alasan yang dijelaskan dalam video. Tidak ada perubahan pada kamar yang diperlukan, seperti masa lalu, ketika peralatan besar dan membutuhkan sirkuit amperage tinggi dan kabel khusus. Instalasi dalam setengah waktu yang setengah biaya, tampilan video dan audio definisi tinggi, antar muka grafis interaktif yang mudah digunakan, multi platform yang diaktifkan untuk perangkat sentuh dan perangkat seluler, konektor universal single atau port dan colokan ether, fokus otomatis dan kamera, tujuan menangkap gerakan di sekitar ruangan. 110 volt, persyaratan daya 10 amp. Oke, selanjutnya pertanyaan nomor 2. Mengapa perusahaan produksi Jerry Brook Shimmer mengadopsi teknologi telepresence? Motivasi utamanya adalah untuk membangun hubungan komunikasi berkualitas tinggi antara tim produksi onset yang dapat terletak di mana saja di dunia. Dengan studio produksi berbasis rumah di Hollywood, berbeda kolaborasi video seketika seperti kehidupan Brett Shimmer dapat meninjau daily film yang dengan editor dan staf pasca produksi di Los Angeles saat ia berada di lokasi syuting di New Mexico. Itu alasan mengapa Jerry Briggs mengadopsi teknologi telepresence. Oke, selanjutnya di soal selanjutnya, di masa lalu pekerjaan diselenggarakan dalam bangunan sentral yang terletak di lokasi pusat seperti kota. Untuk definisi memfasilitasikan interaksi tatap muka. Dampak apa yang mungkin ditimbulkan oleh telepresensi terhadap organisasi pekerjaan? Bagaimanakah Anda bisa menggunakan alat-alat ini untuk mengatur pekerjaan pada skala global ketika karyawan berada di lokasi fisik yang berbeda? Oke, jawabannya adalah telepresensi adalah membuka kemungkinan bahwa perusahaan global dapat dikelola jauh lebih efisien dengan perjalanan bisnis dan manajemen yang jauh lebih sedikit dan dengan presisi dan kecepatan yang lebih besar daripada saat ini. Di dalam suatu negara akan ada jauh lebih sedikit kebutuhan untuk markas besar terpusat. Telecommunicating yang sudah menggambarkan kehidupan kerja jutaan orang Amerika menjadi pilihan yang lebih realistis bagi karyawan. Oke. Soal selanjutnya, apa manfaat bisnis bagi perusahaan produksi Brooksmere
melakukan teknologi referensi? Jawabannya adalah penghematan biaya, pengambilan keputusan yang lebih baik, dan peningkatan kecepatan dan kualitas komunikasi adalah manfaat bisnis utama. Teknologi telereferensi berarti bahwa editor film dan eksekutif perusahaan dapat memantau produksi film dengan cermat dan berkoordinasi dengan produser atau sutradara atau sinematografer, sound engineer, dan spesialis lainnya yang berkontribusi pada produksi film. Oke, mungkin itu aja beberapa pertanyaan yang sudah kami rangkum jawabannya dengan teman saya Alif Rizkyananda. Mungkin kurang atau lebihnya kami mohon maaf. Kami tutup presentasi pada hari ini. Terima kasih.